Apa hubungannya gizi sama kesehatan mulut? Korelasinya di mana tuh? Feb, anak yang kedua kamu ke dokter gizi deh. Dan ternyata bener dokter, apa yang kita makan ngaruh loh ke janin. Karena kita harus tahu bahwa di dalam mulut kita ada berapa juta bakteri ya. Ini kan pasti generasi penerus. Betul. Gitu. Sekarang kalau misalnya dari kecilnya aja nggak dipupuk gitu, nggak sehat gimana gedenya. Kebayang nggak sih presiden kita tahun berapa giginya? Setuju banget, nih pas banget nih pernyataannya dari Feby. Karena sakit gigi dia tidak pengen makan, jadi dia biasanya kurus, kecil. Hai teman-teman gemes, apa kabarnya dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini saya Kartika Berliana bisa menemani kembali di podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Nah teman-teman gemes, hari ini kita akan membahas sesuatu tema yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu peran MBG bagi kesehatan gigi dan juga mulut anak. Nah, untuk membahas tema kali ini pastinya teman-teman gemes semua penasaran kan apa hubungannya gizi sama kesehatan anak. Tentu ini ada korelasinya yang membuat senyum anak-anak Indonesia itu semakin maksimal dan juga optimal ketika memiliki gigi yang sempurna. Dan untuk membahas tema yang penting hari ini sudah hadir di studio dua narasumber yang gak kaleng-kaleng nih teman-teman gemes ya. Ada dokter gigi dan juga ada aktris. Ya, selamat datang kepada dokter gigi Nina Martini. Halo, selamat siang dokter. Hai, apa kabarnya dokter? Senyumnya merekah banget nih. Dan selamat datang juga, halo Feby, luar biasa kamu nih ya di mana-mana. Makasih banget hari ini udah kesini ya. Sama-sama dong, terima kasih juga udah diundang. Yes, nih Feby Marcelia, siapa sih yang gak kenal ya teman-teman gemes. Ini seorang mami yang jadi panutan banyak sekali netizen mama-mama di Indonesia juga. Min. Kamu sehat banget deh, luar biasa. Nah dokter, ini luar biasa, hari ini kita akan membahas tema seputar kesehatan gigi dan mulut anak. Ini bingung banget sebenarnya ya mama-mama gemes, ini kan peran MBG terhadap kesehatan mulut. Apa hubungannya gizi sama kesehatan mulut? Korelasinya di mana tuh dok? Boleh dijelaskan dok? Jadi makanan itu penting bagi kesehatan gigi dan mulut. Karena dengan makanan yang benar, makanan yang baik, itu dapat membantu meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Oke, jadi dengan gizi yang tepat itu membantu anak-anak kita memiliki kesehatan gigi dan mulut yang baik ya dok ya. Betul. Untuk pertanyaannya nih pastinya bingung banget. Jadi gizi yang seperti apa yang membuat akhirnya kesehatan gigi dan juga mulut anak tuh maksimal? Gizi dengan makanan yang baik itu makanan yang tidak mengandung gula, makanan yang berserat, misalnya makanan sayur-sayuran, buah-buahan, ya itu makanan berserat karena makanan berserat itu membantu membersihkan gigi. Jadi setelah makan, makanan berserat itu bisa membersihkan gigi sebagai self cleansing biasanya tuh. Nah, jadi tidak ada makanan lagi yang menempel di gigi yang dapat menyebabkan gigi berlubang. Ini luar biasa nih, Feb. Ini baru tahu sih. Iya kan? Ini baru tahu. Ada kayak gitu juga ya ternyata dokternya. Iya, makanya suka disuruh, ayo makan buah, ayo makan sayur, sayur yang berserat, misalnya sayur bayam, brokoli, ya seperti itu. Nggak, masalahnya kan kalau orang tua zaman dulu cuma kayak, yuk makan buah sayur, udah sampai situ doang gitu. Nah makanya kan untungnya kita di zaman sekarang itu adanya sosmed segala macam, kita malah jadi tahu gitu. Nggak cukup titiknya sampai dimakan buah dan sayur aja, tapi ternyata bisa buat membersihkan gigi. Membersihkan gigi. Iya. Karena yang berserat itu dia membersihkan gigi, self cleansing dia sebenarnya di dalam gigi. Menarik ya. Ini tadi dokter ada mention jangan makan yang manis, gula. Kita tanya dulu ya kesehatan gigi dan mulut anaknya dari Feby nih gimana? Untuk anak pertama jujur giginya hancur. Aduh. Oh, Yang sampai hitam gitu. Nah itu dia memang ngedot. Sama mungkin karena anak pertama kan apa aja diturutin ya. Kayak mau makan permen udah sikat gigi. Masih makan permen kita turutin ya udah deh anak pertama namanya juga gitu. Kadang kita udah stopin tapi sama neneknya dibolehin agak repot kan kayak gitu. Jadi di anak pertama memang sangat kurang cari tahu lah tentang kesehatan gigi dan mulut gitu.
apalagi dari gizinya juga. Anak pertama picky juga makanannya dokter, jadi yaudah deh yang penting dia mau makan apa aja deh gitu, sampai akhirnya giginya hancur. Tapi untung sekarang di anak kedua kita terapkan di gizi yang baik dan benar. Alhamdulillah giginya memang berbeda banget sama kakaknya yang pertama gitu. Itu dari makanan kamu Dari ya? makanan, betul. Sama kerajinan untuk membersihkan gigi juga ya, nggak sih? itu juga di anak kedua akhirnya kita kasih tahu terus gitu, yuk sikat gigi tuh harus tahu nanti gini. Dan dulu kan ada foto kakaknya tuh gitu, kita buka laptop gitu, nah gigi kakak dulu kayak gini, kamu mau nggak mau, takut, oke sikat gigi gitu. Tapi kan jadi pembelajaran lah gitu. Tapi kan karena sekarang kita sudah ada sosmed kayak gini kan, jangan sampai ibu-ibu yang lain mengalami apa yang aku alamin gitu. Gigi anaknya hitam karena dia sampai nggak pede mau sekolah, kayak kok gigi aku kayak gini sih, kenapa sih gitu. Padahal untuk menjaga ya sebenarnya habis makan nggak usah langsung sikat gigi, tapi bisa kumur-kumur aja, jadi itu sudah membantu membersihkan daerah mulut. Seperti itu. Jadi sebenarnya gosok gigi dulu ya, ini dari faktor luarnya dulu deh. Untuk gosok gigi baiknya anak tuh berapa kali? Tetap 2 kali atau gimana dok? Gosok gigi itu tidak dibatasi ya, jadi gosok gigi itu setelah kita habis makan, kadang-kadang kita habis makan cake misalnya ya, kue-kue, kita sebaiknya gosok gigi. Karena memang itu manis-manis itu kenapa dia bisa menyebabkan gigi berlubang, karena yang manis-manis itu kan halus, menempel di gigi. Jadi dia nempel dan cepat sekali membuat gigi berlubang. Dok, ada hubungannya nggak sih dok sebenarnya kalau misalkan kesehatan gigi anak tuh terbentuk bahkan sebelum dilahirkan gitu, dari apa yang mamahnya makan, terus dari ketika MPASI pertama kali itu ada hubungannya nggak dok sama munculnya gigi? Ada hubungan. Kayak gimana makanya tuh, waktu hamil ingat nggak suka dikasih kalsium kan? Nah, ya bener, biasanya ibu-ibu nggak mau makan, nggak mau minum obatnya. Males kan? Ada kalsium, ada zat besi. Nah itu harus dimakan obatnya karena itu membantu pembentukan gigi dari si bayi, dari bayinya. Nah tadi kan Feby sempat cerita juga ya tadi gigi anak pertama ibaratnya udah nggak ketolong lah. Tapi itu ada perubahan sama imunitas nggak sih? Kayak misalkan dia jadi nggak mau makan, jadi gampang sakit apa gimana Feb? Ya enggak sih, cuma memang karena picky. Tapi bener dari hamilnya. Karena aku hamil, aku cuman mau makan daging aja. Bener, aku nggak mau makan yang lain. Nah akhirnya di anak kedua aku ke dokter gizi karena dokterku bilang gini, Feb anak yang kedua kamu ke dokter gizi deh. Dan ternyata bener dokter, apa yang kita makan ngaruh loh ke janin segala macam gitu. Jadi kesehatan janin pun memang harus kita pikirin gitu dari kita hamil. Jangan nanti aja lah pas MPASI nggak bisa. Akhirnya anaknya karena kitanya picky, anaknya juga, anak yang pertama jujur hanya mau makan itu aja. Anak kedua aku makan tuh semua dokter, 4 sehat 5 sempurna lah, seimbang semuanya. Di anak kedua benar imunitas tubuh lebih oke, gigi lebih bagus, kesehatan gigi dan mulutnya lebih oke gitu. Dan aku ngerasain sendiri sih. Wah itu dok, ada hubungannya ya ternyata gigi yang sehat, gigi yang bagus sama nafsu makan mereka. Nah ini gimana kita untuk mengakalinya dok? Agar kan kalau anak-anak ya kita tahu lah ya, kalau mama yang gak rajin ya makanya mungkin itu aja jadinya kan. Nah ini gimana mengakalinya agar anak ini makan semua gizi yang diharuskan sehingga mulutnya sehat. Sedangkan mulutnya gak sehat pun mereka gak mau makan gitu. Sekarang banyak ya macam-macam orang-orang membuat makanan, menu-menu makanan yang lucu-lucu, yang anak-anak senang untuk memakannya. Jadi nasi yang ditaruh tusukan gemoy-gemoy itu lucu, daging-daging yang bulat-bulat dikasih mata gitu ya. Jadi anak-anak makan mungkin menyiasatinya seperti itu. Menyiasatinya dengan variasi makan ya. Makanan. Dokter ini menarik sekali ya, aku sedikit membacakannya juga untuk teman-teman gemes ini ada sedikit informasi, yaitu di tahun 2018 nih ya teman-teman gemes, ternyata ada lebih dari 93% anak usia sekolah yang mengalami karies gigi. Itu kan hampir semuanya dong dok. Itu betul. Jadi gara-gara apa sih dok ada karies gigi sampai hampir semua anak di Indonesia itu mengalaminya dok?
Jadi pertama mungkin juga yaitu dari ibunya yang tidak ibunya yang tidak menyiapkan diri biasanya sih ya. Karena setelah menyiapkan diri kan langsung ya disiapkan makanan yang bergizi ya. Nah, kedua di mana anak-anak yang sudah bergaul ya, sudah makan makanan di sekolah, makanan apa aja, tetap harus diingatkan untuk dia boleh makan apa aja sebenarnya, tapi dia tetap harus ingat untuk menjaga kebersihan mulutnya. Jadi setelah makan dia kumur-kumur ataupun sikat gigi. Ada anak yang senang sikat gigi loh. Iya betul. Ya, dia sikat gigi terus, kemudian mengajarkan anak untuk jangan makan yang manis-manis, yang banyak. Ya, jadi permen, apalagi kalau udah mau tidur, permen di mulut ya. Jadi seperti itu. Nah, dampak paling berbahaya ketika anak terkena karies itu terhadap tumbuh kembangnya seperti apa, Dok? Ya, terutama dia nggak pengen makan ya karena sakit kan. Karena sakit. Dia sakit, sampai bengkak giginya itu bisa. Jadi karena karies itu kan berjenjang dia dari awal masih kecil, kadang-kadang kita ngelihatnya nggak apa-apa gitu ya, padahal udah dari seperti itu sekecil itu lubangnya itu harusnya sudah ditambal. Kalau Feby ada nggak sih pernah mengalami anak ada kena penyakit di mulut, di gigi itu seperti apa? Nggak, dia lebih itu sih gigi berlubang. Cuman masalahnya si anak ini kan udah takut lah sama dokter gigi. Dokter gigi zaman aku anak di 2013-14 sama sekarang ini sangat jauh berbeda ya. Kalau sekarang ini ada yang tema-tema lah dokter gigi ya kan. Anak-anak nggak takut gitu. Anakku yang kedua senang banget kapan aku ke dokter gigi. Di anakku yang pertama di saat mau nambal gigi aja itu harus dipegangin dan akhirnya dia ada traumatik tersendiri sama dokter gigi gitu. Tapi kan kalau kita nggak ke dokter gigi, giginya masih bolong, mau makan juga dia kesakitan juga gitu sampai gusinya bengkak. Sedangkan masih anak segitu kita mau kasih taunya juga susah gitu. Disuruh sikat gigi juga kayaknya kok ya udah aja gitu, ya udah deh gitu harus disikatin. Itu bener-bener aku sikatin tuh anak pertama tuh. Bener-bener dari ya itu mungkin karena anak pertama kita ya udahlah nggak apa-apa ikutin gitu. Makan maunya apa? Mau ini ya udah teh manis, makan ujung-ujungnya teh manis gitu kan dokter ya. Itu salah banget ternyata ya dokter ya. Sama waktu kecil air sama madu. Itu nggak boleh? Dikasih air sama madu. Nah dia ngedotnya tuh minum air madu dokter. Giginya. Dok, tadi Feby bilang ini anaknya sakit nih jadinya giginya, dan itu kebanyakan masalah semua anak di Indonesia. Tapi sebagai orang tua kita kan harus tetap masukin gizi kan ke mereka dan harus tepat dan juga seimbang juga supaya optimal nih tumbuh kembangnya. Caranya masukin gizi itu gimana kalau giginya sakit? Jadi ya pertama-tama giginya disembuhkan dulu ya. Jadi supaya dia bisa makan, lebih baik makan makanan yang sehat. Contohnya dok? Contohnya misalnya daging, ikan, itu kan ada kalsium, ada zat besinya. Kemudian makanan sayuran hijau. Sayuran hijau itu bagus, jadi kan makanan berserat. Itu yang seperti saya bilang tadi, makanan berserat itu membantu membersihkan gigi di saat kita makan. Kemudian kita bisa makan telur untuk proteinnya. Kalau telur kan lembut ya, jadi bisa diganti. Kalau anaknya nggak mau makan daging ya gantilah ke protein telur. Kemudian bisa dengan susu dan produk olahan susu, misalnya keju dan yogurt. Bisa seperti itu. Jadi dengan makanan utuh sebenarnya cukup ya dok untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah dok, perlu nggak sih kalau misalkan anak lagi emang susah makan gitu, kita ganti aja ke vitamin tadi yang butuh vitamin D, mungkin kalsium, boleh nggak dok? Bisa diganti ke vitamin karena memang seperti kalsium dan vitamin D itu sangat penting dalam pembentukan gigi ya. Itu membuat gigi menjadi kuat sehingga tidak terjadi karies gigi. Seperti itu. Iya. Tadi Feby juga bilang nih, ini air sama madu. Ya namanya anak-anak ya, sampai kita juga ya orang gede sukanya makanan manis. Ini gimana dok, ada substitusi nggak ya untuk mengakali makanan anak nih yang emang sebenarnya suka manis sih, tapi ya udah jangan makanan yang seperti itu gitu yang masuk ke mulut mereka. Ya bisa dengan buah-buahan ya, buah-buahan yang manis buah. Tapi tetap namanya manis itu juga mengganggu gigi. Jadi tetap selesai makan
bisa kumur-kumur aja. Kalau dia malas untuk sikat gigi, kumur-kumur dulu. Yang penting sebelum tidur harus sikat gigi dulu. Karena kita harus tahu bahwa di dalam mulut kita ada berapa juta bakteri ya, kuman dan bakteri. Jadi makanya kita bangun pagi, maaf ya, ada bau-bau kan. Nah itu karena bakteri dan kumannya di dalam mulut itu banyak banget. Nah bagaimana kalau ada makanan yang menempel di gigi sehingga bercampur dengan bakteri, makanya gigi cepat sekali menjadi berlubang yang disebut karies itu. Iya, Feb, kamu pernah gak sih kayak mengedukasi mamah-mamah gitu untuk lebih aware melalui media sosial tentang gizi? Ternyata kan gizi kita tahu ya, ternyata bukan tumbuh kembang doang nih manfaatnya, tapi juga buat kesehatan gigi. Iya, ya apalagi sekarang yang tadi aku bahas ya dokter ya, ada sosial media. Sekarang juga kita kan pasti ibu-ibu muda ini pasti dilihat banyak orang, apalagi public figure segala macam, influencer lah pasti dilihat gitu. Ini anaknya gimana sih? Anakku kurus aja dokter, di komen. Itu makan gak sih anaknya? Katanya gitu dokter. Itu makan gak sih anaknya gitu? Itu gizinya seimbang gak sih sampai digituin gitu. Tapi ya kita kan sebagai influencer mau gak mau kita memang pasti ada campaignnya sendiri lah gitu. Kita kan gak mau buat kitanya aja, pasti kan ada buat anak-anak. Apa sih misalnya yuk anak-anak supaya gizinya seimbang, supaya juga bisa bagus juga nih buat kesehatan gigi dan mulut. Ya kita kan masukin di platform kita ya dokter ya, bisa dengan foto, video, atau misalnya tulisan-tulisan yang mengedukasi orang tua baru yang lagi kebingungan. Pasti kan ibu-ibu muda Gen Z ya kalau sekarang ya. Gen Z yang sekarang kayak aduh emang penting banget ya, pasti kan nyarinya ke kita dulu sebenarnya, dia cari. Makanya kita jangan lupa juga tuh pakai hashtag yang relevan supaya mencakupnya tuh luas gitu. Soal misalnya pakai hashtag deh kesehatan gigi dan mulut anak misalnya gitu. Jadi bener-bener selengkap itu aja gitu. Aku sih hashtag banyak supaya orang begitu cari kata tersebut ya dapat gitu. Karena aku pun kalau cari dari sosmed kayak gitu. Dan itu sangat membantu dan sangat penting sih untuk menjembatani si masalah kesehatan gizi anak, ternyata mencakup juga gigi dan mulut gitu. Itu kan ternyata satu kesatuan yang orang belum banyak tahu dokter. Taunya gigi rusak makanan manis, udah. Iya, betul. Iya kan gitu, ternyata apa gizi loh. Gizi itu cuman kan di sekolah kita nggak tahu anak-anak kita makan apa. Apalagi mungkin ya dulu kalau di SD ku sih makanannya jorok semua, yang goreng-goreng. Iya kan? Makanan SD yang bukan kayak anakku sekarang yang di kantin yang 4 sehat 5 sempurna, nggak ada. Dulu di SD aku pasti beli jajanan aromanis lah. Iya kan? Permen-permen gulali lah. Udah pasti yang kayak gitu-gitu gitu. Makanya jangan lupa juga mengingatkan anak bahwa di sekolah pun ya kamu nggak dilihat sama orang tua, tapi kamu harus tetap jaga gizimu agar seimbang gitu. Setuju banget, nih pas banget nih pernyataannya dari Feby. Sekarang sekolah udah nggak kayak dulu, karena pemerintah udah intervensi nih ke sekolah-sekolah dengan menyediakan program makan bergizi gratis. Jadi gizinya anak-anak tuh siang hari ya dapet. Nah ini kalau kita lihat ya dokter, ini pandangan dokter sebagai seorang dokter gigi, memudahkan tugas dari dokter gigi juga nggak sih melihat anak-anak zaman dulu kan mungkin gizinya kayak Feby bilang nggak kelihatan nih, nggak terjangkau, gimana kontrolnya kalau nggak di rumah gitu. Sekarang bahkan pemerintah memperhatikan sekolah dan sekolah juga ikut mengontrol dok lewat program makan bergizi gratis ini. Ya menurut saya itu bagus sekali ya, karena ya seperti dibilangnya tadi, jadi menu makanan anak-anak jadi terkontrol, karena memang paling banyak kalau kita lihat anak-anak makan di siang hari ya, dan itu di sekolah. Jadi sangat bagus karena tentunya gizinya seimbang dan itu sangat membantu kesehatan anak. Itu bukan hanya kesehatan gigi ya, gigi dan mulut, tapi kesehatan pada umumnya. Iya, kesehatan dari ujung kepala sampai ujung kaki kalau bisa ya, sampai mulut juga itu juga terjangkau gitu. Feb, kamu ngelihat ada program MBG, apalagi ada satu anak yang sudah SD juga ya. Kamu ngelihatnya gimana sih cara pemerintah akhirnya memperhatikan gizi anak-anak kita? Ya bagus sih, karena kan masalahnya anak-anak kita ini kan pasti generasi penerus gitu. Sekarang kalau misalnya dari kecilnya aja nggak dipupuk gitu, nggak sehat gimana gedenya? Kebayang nggak sih? Presiden kita tahun berapa giginya nggak baik gitu kan. Aduh. Iya kan, maksudnya karena ya harus dipupuknya dari sekarang, nggak bisa tiba-tiba nanti usia 50 aja dia baru dibenerin gitu kan. Nggak kayak gitu konsepnya gitu, walaupun sekarang kayak ada veneer, tapi kan
kalau aku sih better maksudnya pakai yang asli aja gitu loh, yang harus memang dipupuk dari sekarang gitu loh. Makanya begitu melihat program pemerintah ini, wah oke ya, apalagi maaf banget ya untuk di daerah-daerah pelosok yang memang mungkin orang tuanya juga punya kekurangan gitu loh untuk di segi makanan. Itu menurut aku sangat membantu sih gitu. Ya kalau daerah kota sih kayaknya kantin-kantinnya juga udah pasti dari pihak sekolah juga udah dilihat ya, nggak mungkin tiba-tiba ada gorengan gitu, jarang lah gitu. Untuk yang daerah-daerah sih dengan pemerintah adanya makanan bergizi gratis ini sih aku bener-bener sangat berterima kasih banget juga gitu, karena bener-bener membantu banget. Iya, setuju banget ya. Ternyata ada program makan bergizi gratis ini juga menjadikan contoh untuk mama-mama yang bingung gizi yang baik, gizi yang seimbang, gizi yang bagus tuh kayak gimana. Tinggal lihat aja tuh isi piring dimakan bergizi gratis. Karena gizi ini penting banget ya ternyata selain untuk pertumbuhan otak juga untuk kecerdasan, tapi juga untuk kesehatan secara menyeluruh, juga gigi dan mulut. Kalau gigi dan mulut sehat ya, mami-mami gemes pastinya makannya juga lahap dan juga jadi sempurna tuh ya, tumbuh kembangnya luar biasa dokter. Nah dok, tadi kita melihat ada masalah karies, pastinya gigi berlubang juga. Nah apalagi dok ini masalah-masalah gigi yang sering dokter temui di lapangan pada anak-anak? Ya banyak, pertama-tama sih memang berlubang, kemudian infeksi gigi jadi bengkak kan. Nah itu biasanya anak-anak tuh suka rewel banget ya dengan gigi menjadi bengkak. Kemudian gigi yang mau copot biasanya ya, itu juga membuat masalah ke anak-anak biasanya. Nah dok, ini kalau tadi posisinya gigi anak kita tadi kan berarti gigi susu ya Feb ya, kalau udah hitam gitu. Ini ada yang bilang ya, aku pernah dengar katanya kalau ya udahlah gigi susu mah kan tinggal tanggal, nggak apa-apa gitu. Asal yang nanti gigi benerannya aja yang dirawat, itu bener nggak sih dok pemikiran kayak gitu? Ya enggak ya, kan kalau gigi susunya sakit kan ibunya juga repot ya. Iya betul. Makanya harus dijaga dari gigi susu. Ya sebenarnya kan dari hamil sudah harus menjaga untuk kesehatan gigi dan tulang ya. Jadi memang harus diperhatikan gizi itu untuk gizi ibu hamil, gizi anaknya sendiri itu penting sekali untuk pertumbuhan gigi dan mulut. Iya, jadi buat kaum mendang-mending nih mami-mami gemes nggak apa-apa dong kan masih gigi susu, jangan dari gigi susu. Nah kita tanya sekarang ke Feb. Nah Febi ini kan waktu gigi susu seperti itu, sekarang kayak gimana pertumbuhannya? Untung langsung aku cari dokter gigi yang memang anak-anak kids friendly lah gitu di zaman itu ya, karena masih susah banget dokter waktu itu gitu. Untung ketemu dokter yang memang bisa ngarahin juga gitu dari segi makanan, karena banyak juga loh dokter gigi yang memang kayak oh giginya rusak pasti nggak sikat gigi, udah sampai situ aja, tidak mengingatkan makanan-makanan apa nih yang dimakan, apa nih yang nggak boleh dimakan, itu jarang. Dokter gigi masih jarang ke situ gitu. Jadi begitu waktu itu dapat dokter yang cocok, wah ternyata aku baru tahu juga kesehatan gizi, makanan apa yang dimasuk itu juga sangat penting untuk kesehatan gigi dan mulut. Aku rubah polanya pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang gigi aslinya sih bener ya gitu, bagus gitu. Karena pasti ada ketakutannya tersendiri sih, apalagi laki. Tiba-tiba beliau mau masuk akpol misalnya gitu, waduh. Dilihat kan gigi dan mulut gitu kan, nggak mungkin kayak ya udahlah nanti aja udah gede baru dibenerin. Lah paling juga pakai behel kan, jangan sampai kayak gitu gitu. Bikin repot orang tuanya juga kan dan gitu. Mahal ya dan itu bikin repot maksudnya. Mahal sekali. Iya betul. Nah ini tadi menarik banget ya, akhirnya Febi ini mengejar dari gizi juga, terus konsultasi ke dokter. Ini kan cara mamah zaman sekarang mencari ya. Iya betul. Nah kalau Febi sendiri akhirnya punya anak kedua, ini gimana akhirnya mengejar ibaratnya sedikit kesalahan di anak pertama agar anak kedua ini lebih baik lagi gitu? Ya itu caranya, dari hamil aku udah langsung konsul dokter gizi. Jadi aku ada plan, makan Senin sampai Sabtu, Minggu free dikasih dokternya. Senin sampai Sabtu. Cheating day ya? Iya cheating day, kayak diet. Senin sampai Sabtu itu bener-bener hari ini siang makan ikan. Dan ikannya tuh juga bukan, kita kan taunya oh salmon oke ya gitu, enggak ternyata gitu. Padahal masih banyak ikan-ikan yang bagus gitu dan harganya lebih terjangkau banget gitu. Jadi benar-benar ada plannya, anak lahir ASI tetap asupannya kita jaga gitu, gigi tumbuh mulai itu ASI aku udah nggak pakai, empeng anak-anak nggak pakai gitu. Makanan MPASI aku pikirin bener-bener
apa kesalahan di anak pertama, makanan-makanan apa yang memang bikin hancur gigi, aku stopin. Gula. Enggak, aku nggak pakai. Gitu. Tapi akhirnya anaknya sekarang dia nggak picky makanan, nggak yang aku maunya yang manis aja, enggak gitu. Jadi dia tahu tuh asem, asin, manis, pedes mau semua. Keren. Gitu. Beda lah sama di anak pertama, ya itu sih gizi. Makanya begitu pemerintah bikin si makanan bergizi gratis ini agak wow keren ya, maksudnya sampai kepikiran sejauh itu concern ke anak-anak kita gitu. Itu sih bener-bener keren sih. Iya, nah itu dia ya untuk mami-mami yang harus seperti Feby ya, yang lebih bijak dalam menggunakan informasi di internet dan juga langsung mencari konsultasi ke ahlinya begitu ya, dan juga dari maminya juga harus ada niatan pastinya. Nah tadi ada perbandingan antara anak pertama dan juga anak kedua. Kita tanya ke dokter, ini dokter kalau menemui di lapangan ada nggak dokter melihat perbandingan kesehatan secara menyeluruh ya dok ya terhadap anak yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut dengan anak yang memang sehat secara gigi dan mulutnya? Ya pasti ya, karena kan anak otomatis kalau anak sakit gigi dia nggak mau makan, udah gitu pasti lemas. Beda dengan anak yang sehat yang giginya bagus. Jadi kalau anak yang sehat dia bisa main seenaknya karena giginya nggak sakit dan dia bisa makan seenaknya gitu ya. Jadi memang beda banget anak yang sakit gigi dengan anak yang sehat. Secara fisik gitu dok, gimana dok? Fisik juga sama, dimulai dengan karena sakit gigi dia tidak pengen makan, jadi dia biasanya kurus, kecil seperti itu. Dan kasihannya kalau kumpul sama temen kan, iya, makan bareng, temennya makan saset-saset, dia jadinya kayak makan insecure ya, diem pelan karena mungkin sakitnya itu. Dan anak-anak kadang nggak berani bilang sama orang tuanya, karena begitu bilang langsung gini kan, udah bilang kan, udah gitu kan anak-anak udah diem aja deh gitu. Ya kan? Iya, aku penasaran ya, ini pertanyaan dari dulu sampai sekarang. Aku juga menanyakan ke diriku nggak dapat jawabannya. Kenapa anak-anak takut sama dokter gigi? Tapi setelah aku ke beberapa dokter gigi memang beda-beda ya dokter ya. Karena dokter gigi yang nggak biasa megang anak emang susah sih. Jadi aku pernah ketemu dokter yang nggak sabaran. Udah kalau emang mau cepet pegangin aja tangannya dua-duanya. Hah? Abis itu aku terubah dokter gigi yang pertama. Kita ganti lah dokter giginya. Nah tapi beda dong sama dokter Nina nih, pasti merawat anak-anak dengan sedemikian rupa ya dok ya, supaya mau. Nah kebersihan gigi dan mulut harus diperiksakan berapa lama sekali dok untuk anak? Biasanya program sekolah juga tiap 6 bulan sekali. Jadi dokter gigi datang ke sekolah untuk memeriksakan gigi anak-anak. Biasanya seperti itu. 6 Jadi 6 bulan sekali karena ada pergantian gigi kan. Kalau anak-anak itu ada yang giginya sudah tanggal, jadi itu harus diperiksa. Nah dokter, tapi masalahnya nih masih banyak banget apalagi ibu-ibu muda ya. 6 bulan sekali kan dokter, udah 6 bulan gak ada masalah giginya, tar aja lah. Nah itu tuh dokter. Itu ya. Walaupun gak ada masalah kan kita gak tahu ya ada karang gigi kah, atau ada yang calon-calon lobang tuh biasanya masih kecil banget gitu. Jadi tetap mendingan 6 bulan ya. Tetap harus periksa, walaupun kelihatannya tidak ada lubang, tapi biasanya kalau pas dipakein pinset tuh sonda suka ada tuh kan di ujung-ujung di sela-sela itu lubang kecil yang nantinya cepat jadi besar. Dokter nih misalnya tadi kan untuk anak yang SD lah ya, anak balita, batita juga ini masih gigi susu, tapi kalau anak ini udah numbuh gigi semua yang benerannya gitu, udah tanggal semua gigi susunya tapi masih ada gigi lobang, ada karies juga, ada karang gigi juga. Ini apa yang harus dilakukan padahal dia masih usia sekolah gitu, masih SMA, masih kuliah misalkan? Ya harus ditambal, harus ke dokter gigi dan terutama dia sehari-harinya menjaga kebersihan mulut ya, dengan kumur-kumur itu tadi, setelah makan kumur-kumur dan sikat gigi yang teratur. Jadi sikat gigi yang teratur dan benar. Kadang-kadang cek gitu aja kan. Udah gitu. Padahal ada cara sikat gigi yang benar. Ada sikat gigi yang benar ya harusnya gitu. Jadi seluruh gigi itu kena semuanya sama sikatnya. Jadi harus seperti itu dan juga dengan makan makanan yang berserat. Jadi seperti sayur dan buah. Jadi supaya itu untuk mengurangi terjadinya karies pada gigi. Dokter ada. Aku mau tanya. Kadang ya, kan bau mulut orang itu beda-beda. Itu ngaruh gak sih sama apa yang kita makan dokter? Pasti. Pasti ya? Pasti. Jadi kita makan seperti apa ya
baunya seperti itu. Jadi bener-bener ya maksudnya makanan yang kita masuk kalau emang bener-bener yang berserat, proteinnya bagus, berarti mempengaruhi juga ya dokter ya? Oke. Ya seperti tadi saya katakan bahwa makanan berserat itu sudah membantu membersihkan gigi kan, jadi tidak ada yang menempel ke gigi, dan terutama jangan lupa setelah makan suruh kumur-kumur dulu. Kumur-kumur ya. Jangan es teh manis ya dokter. Jangan kumur sama es teh manis. Itu meninggalkan gula di gigi namanya. Dokter ada rekomendasi makanan yang tinggi vitamin D, kalsium gitu nggak dok? Apalagi buat anak-anak yang udah aktif banget nih, kayak di SMA atau kuliah kan, udah bingung tuh mamahnya. Vitamin D dan kalsium itu terdapat di daging, ikan ya. Ikan-ikanan, daging, susu, dan produk olahan susu itu seperti keju. Yogurt itu seperti itu. Oh yogurt. Sebenarnya gampang digapai ya. Iya. Kalau tahu sekarang udah banyak. Suka anakku. Nggak suka anaknya. Gimana caranya? Gimana caranya? Kamu ada tips nggak buat anak-anak tuh suka makanan-makanan yang sebenarnya gizinya gede banget nih, bagus banget? Ya itu tadi, kita harus pinter-pinter sih. Kalau misalnya anakku yang kedua dari MPASI, dia sukanya sambil apa nih gitu. Dia sambil misalnya melakukan aktiviti apa, kita ikutin dulu aja. Karena kalau dia udah satu suka, pasti nyangkut. Akhirnya dia kedokterin bahwa oh makanan ini enak loh gitu. Beda sama kakaknya yang aku bilang itu picky kan kakaknya. Iya. Baru sekarang, baru masuk kelas 6 SD baru dia mau mencoba makanan-makanan baru. Dulu tuh itu aja. Ada makanan baru, ih apaan tuh? Nggak mau dia mencoba gitu. Bisa juga karena giginya ya. Nah itu dia, makanya sekarang setiap 6 bulan begitu udah ada, aku sampai pasang ini loh pengingat 6 bulan sekali. Karena kalau nggak kita bablas. Apalagi kita nggak mikirin itu tok kan, maksudnya banyak banget bayar listrik kita pikirin, ya kan. Tapi sekarang klinik-klinik banyak loh yang mengingatkan bener dokter, bener. Ibu Feby Marcelia ini udah 6 bulan, oke. Udah gitu. Jadi kalaupun ketunda ya sehari 2 hari lah gitu, nggak yang nyampe sebulan 2 bulan ya dokter ya. Jangan sampai iya, lama. Betul banget. Nah itu ya pentingnya cek berkala, walaupun secara terlihat dari luar ini tampak tidak ada apa-apa, tapi penting ya. Itu kan secara kasat mata, kita nggak tahu tuh secara kedokteran, secara kesehatan sebenarnya ada masalah atau enggak. Dok, ada tips nggak sih buat anak-anak, teman-teman gemes di sana ya, gimana caranya mami-mami gemes ini membuat anak-anak tuh suka sama gosok gigi gitu, menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, apalagi dari luar, nggak hanya dari gizi aja. Gosok gigi ya, itu banyak sekarang sikat giginya lucu-lucu. Terus odol juga, macam-macam rasa sekarang, jadi tinggal beli. Mungkin seperti itu ya, jadi supaya anaknya juga senang. Karena bayi pun sekarang udah punya sikat gigi loh. Yang ditaruh udah langsung, walaupun itu bukan nikatin giginya tapi rongga mulutnya ya, lidah dan semuanya seperti itu. Waktu awal-awal kamu gimana cara membiasakan anak sikat gigi, Feb? Ya kalau kakak bener-bener aku yang turun tangan sampai kayak ayo, dan dibikin fun sih sebenarnya kayak kadang kan anak ngelihat contoh pasti dari kita gitu, jadi ya udah malam set aku mau sikat gigi loh gitu, mau nggak mau ngikut, udah sikat gigi. Kalau kitanya kelar cepet dia pasti cepet, makanya harus sambil kayak oh dalamnya belum nih, wah ada kuman nih sebelah sini gitu. Jadi dianya juga membiasakan yang akhirnya ke bawah, oh mau tidur, oh sikat gigi dulu gitu. Jadi bener-bener kita harus contoh dulu sih. Harus contohin juga. Karena kalau cuman sikat gigi, lah mana nggak sikat gigi, dibalikin kan. Iya jadi betul, anak zaman sekarang emang kritis pinter-pinter banget ya. Bener. Jadi kalau melihat tipsnya ini menarik banget loh ya, mami-mami gemes. Tadi kata dokter ada yang lucu-lucu, ada yang variasi, ada yang variatif juga tuh, odol dan juga sikat giginya. Kalau Feby tadi mengatakan kita mencontohkan terlebih dahulu dan membuat waktu sikat gigi itu menyenangkan, fun, enjoy, dan juga tentunya ada interaktif dari orang tua ke anaknya. Betul. Iya sih, betul banget. Dan mungkin ada closing statement dari dokter, boleh nggak sih kasih pesan ke mami-mami gemes di rumah? Jangan lupa gizi itu bukan cuman untuk kepintaran otak mereka, bukan cuman untuk kesehatan di luar, tapi juga gigi dan mulut sebagai akses satu-satunya penerima gizi untuk tubuh nih. Gimana dok, ada closing statement kah? Jadi selain kita menjaga kebersihan mulut kemudian kita juga harus memperhatikan asupan makanan yang masuk. Jadi misalnya dari makanan-makanan untuk proteinnya, daging, ikan, telur, dan juga
susu, dan jangan lupa makanan berserat. Yes. Ya, karena makanan berserat itu membantu membersihkan gigi secara self cleansing di saat kita makan. Yes. Seperti itu. Jadi ibu-ibu supaya jangan lupa untuk tetap menambahkan makanan berserat. Jadi seperti apa tadi? Sayur dan buah, ya, buah-buahan. Iya. Nah, luar biasa ya, ini ilmu banget ya Feb buat kita, ada serat dan juga buah. Dan untuk Feby ini sebagai seorang public figure, follower kamu banyak banget, apalagi yang mama-mama. Gimana cara kamu akhirnya memberitahukan kepada mami-mami gemes di rumah dan juga anak-anaknya nih yang Gen Z sekarang yang mungkin baru mau menikah. Ini harus loh gizi setiap hari dipenuhi supaya kesehatan kita nih, apalagi anak-anak, gigi dan mulutnya juga terjaga. Boleh Feb mungkin ada terakhir? Oke, kalau buat aku, buat mami-mami yang memang baru mau menikah ya, gizi itu bener-bener dipikirin dari kalian sebelum hamil. Kalau emang kalian sudah mau program hamil, kalian konsultasi sama dokter gizi itu wajib banget, karena itu nantinya akan membawa ke depannya gitu. Di saat kalian hamil, di saat anaknya sudah lahir, untuk MPASI kalian libatkan dokter gizi. Dan pastinya kalian bisa cari tahu di sosmed, tapi jangan terlalu percaya sama sosmed. Kalian juga harus benar-benar tanya ke pakarnya, ini bener gak sih kalau kayak gini? Karena banyak juga yang menjerumuskan gitu. Jadi benar-benar kalian harus cari tahu sampai ke pakarnya, jangan hanya setengah-setengah aja gitu. Terus juga untuk yang anaknya udah terlanjur giginya sakit, giginya rusak, boleh banget cari dokter gigi. Sekarang itu banyak banget yang kids friendly, yang tempatnya juga lucu-lucu, yang nggak buat anak takut pastinya. Dan pesan buat mami-mami, jangan pernah nakut-nakutin di saat anaknya nggak mau makan, nanti giginya sakit dibawa ke dokter gigi loh. Tolong jangan nakut-nakutin anak seperti itu lagi lah, udah nggak zaman nakut-nakutin. Justru sekarang gimana caranya supaya anak itu mau cek gigi secara berkala setiap 6 bulan sekali untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Wow, menarik banget. Terima kasih Feby dan juga Dokter Nina atas informasinya, luar biasa sekali. Hari ini pastinya Mami Gemes banyak belajar ya dari dokter dan juga pengalaman dari Feby. Terima kasih untuk waktunya, kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya ya. Iya teman-teman Gemes, itu tadi ya informasi betapa pentingnya gizi untuk kesehatan mulut dan gigi anak sebagai satu-satunya akses penerima gizi, yaitu mulut dan juga gigi dan juga lidah. Ingat ya, gizi harus seimbang dan juga harus dibantu dengan kebersihan mulut dan gigi dengan cara bersikat gigi, dengan cara memakan serat lebih banyak. Dan semoga informasi hari ini menambah wawasan teman-teman Gemes, terutama mami-mami Gemes semua ya. Baiklah, Kartika Berliana pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Gemes. Dan tentunya podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Sampai jumpa.